Persija pinjamkan Berbana Sober ke klub Lituania. Manajemen Persija Jakarta mengkonfirmasi peminjaman pemain mudanya ke Eropa. Tim berjulukan Macan Kemayoran itu menyekolahkan Berbana Sober ke klub Lituania. Persija Jakarta mengirimkan mantan pemain timnas Indonesia U20 itu ke FK Riteriai, peserta A-Liga atau kasat teratas Liga Lituania. Wakil Presiden Persija Ganesha Putra mengatakan bahwa peminjaman Berbana Sober masih diproses lewat transfer matching system atau TMS FIFA. Pemain yang baru didatangkan Persija Jakarta pada awal musim ini tersebut akan membela FK Riteriai hingga penghujung 2023. Sejak bergabung, Berbana Sober belum pernah bermain untuk Persija di BRI Liga 1 2022-2023. Pemain berusia 20 tahun itu malah dipinjamkan PSPS Riau di Liga 2. Berbana Sober bermain 3 kali untuk PSPS dengan total 204 menit dan 1 kartu kuning. Namun karena Liga 2 dihentikan, Berbana Sober dikembalikan ke Persija. Saini Patinama terbang ke Jakarta jelang rematch lawan Burundi. Bek naturalisasi Saini Patinama mengunggah tiket penerbangan dari Norwegia ke Indonesia via Belanda dalam akun Instagramnya pada Minggu 26 Maret 2023 di hari waktu Indonesia Barat. Namun diyakini belum diketahui maksud dan tujuan sang pemain datang ke tanah air. Sebelumnya, Saini Patinama telah resmi menyandang status warga negara Indonesia WNI pada akhir Januari 2023 lewat jalur naturalisasi melalui garis keturunan ayahnya yang lahir di Semarang, Jawa Tengah. 2 bulan setelah menjadi WNI, Saini Patinama masih belum bisa bermain untuk timnas Indonesia dalam FIFA Matchday Maret 2023 akibat pergantian asosiasinya dari Belanda KNVB ke PSSI di FIFA belum selesai. Gedok berharap Arema kembali banyak sumbang pemain ke timnas Indonesia. Pemain Arema FC hanya jadi penonton saat timnas Indonesia beruji coba melawan Burundi dalam FIFA Matchday Sabtu 25 Maret 2023. Tim Singoedan tidak menyumbangkan pemain kali ini. Pelatih Indonesia Sintayong tidak melirik pemain Arema kemungkinan besar karena performa Singoedan di Liga 1 tidak stabil. Pelatih Arema Joko Gedok Susilo memahami situasi saat ini. Timnya hanya bisa menyumbang Arkan Fikri yang kini membela timnas Indonesia U20. Gedok pun berharap Arema FC bisa menyumbang beberapa pemainnya ke timnas Indonesia di musim depan. Sebenarnya ada sisi positifnya, tidak ada pemain Arema yang dipanggil dalam FIFA Matchday. Mereka bisa full tim menjalani 2 laga tunda di Liga 1 melawan Borneo dan Bali United. Namun di sisi lain ada gengsi sebagai tim besar. Biasanya ada M. Rafli, Dedi Setiawan maupun Rizky Dwi masih dilirik timnas Indonesia. Mark Locke geluhkan rumput Stadion Patriot. Gelandang timnas Indonesia Mark Locke mengeluhkan kondisi rumput Stadion Patriot Candrabaga, Kota Bekasi pada laga FIFA Matchday kontra Burundi Sabtu 25 Maret 2023. Locke menilai kondisi rumput sangat buruk. Situasi tersebut diakui Mark Locke membuat pemain timnas Indonesia kesulitan mengendalikan bola. Akhirnya timnas Garuda harus lebih bersabar dalam menekan pertahanan Burundi. Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Burundi dengan skor 3-1. Gol kemenangan skuad Merah Putih dicetak Yanse Sayuri di menit ke-6 dan Sulistiawan menit ke-14 dan Rizky Ridho di menit ke-44. Mark Locke tak mau cepat puas dengan kemenangan timnas Indonesia. Gelandang Persib Bandung itu menyebut timnya bisa lebih baik lagi dalam pertandingan selanjutnya. Pembatalan drawing Piala Dunia U20 bisa menjadi awal bencana sepak bola Indonesia. Pengamat sepak bola M. Kusaini menilai pembatalan Piala Dunia U20 2023 yang dijadwalkan di Bali pada 31 Maret 2023 terancam memunculkan sanksi lebih berat yang akan didapat Indonesia dibanding saat terkena hukuman pada 2016. Jika saat itu FIFA membanet keanggotaan PSSI gara-gara intervensi pemerintah RI. Namun kali ini akan lebih berat dan pelik karena berkaitan dengan Piala Dunia U20 2023. Jika terkena sanksi, dunia sepak bola tanah air bakal terdampak. Para pemain terbaik negeri ini kehilangan kesempatan bersaing di pentas internasional. Pada periode 2015-2016, Indonesia pernah merasakan pahitnya sanksi dari FIFA karena dikucilkan dari pentas internasional. Gara-gara dilarang berkiprah di ajang resmi, ranking Indonesia melorot drastis. Mimpi melihat Indonesia berprestasi makin jauh karena secara ranking FIFA, timnas Indonesia tercecer. Kapten Burundi terkesan dengan sambutan masyarakat Indonesia. Kapten Burundi Saido Berahino buka peluang bermain di Indonesia pada masa depan. Saido Berahino mengaku terkesan dengan sambutan dari masyarakat Indonesia. Pada laga yang digelar di Stadion Patriot Candrabaga, Kota Bekasi, Saido Berahino tak bermain. Kapten Burundi itu duduk di bangku cadangan saat timnya menyerah 1-3 dari timnas Indonesia. Namun Saido Berahino terpukau dengan atmosfer sepak bola Indonesia yang ditujukan para supporter. Saido Berahino mengucapkan terima kasih atas sambutan yang ramah dari supporter timnas Indonesia.
Justin Hubner bawa Belanda U20 bungkam Prancis U20. Calon bek naturalisasi timnas Indonesia U20 Justin Hubner bermain garang selama 30 menit pada kemenangan timnas Belanda U20 atas timnas Prancis U20 dalam uji coba FIFA Matchday. Justin Hubner mengantarkan Belanda U20 membungkam Prancis U20 2-1 di Banus Football Center, Marbella, Spanyol pada Sabtu 25 Maret 2023 malam waktu Indonesia Barat. Pelatih Belanda U20 Martin Reuser memainkan Justin Hubner sebagai starter kontra Prancis U20. Bek berusia 19 tahun itu tidak tergantikan di lini belakang. Justin Hubner tengah dalam sengketa Belanda U20 dan timnas Indonesia U20. Soalnya, palang pintu Wolverhampton Wanderers U21 itu dipanggil kedua tim secara bersamaan. Meski begitu, Sintayong selaku pelatih timnas Indonesia U20 masih percaya dengan komitmen Justin Hubner. Dia yakin palang pintu berkaki kidal itu tetap memprioritaskan untuk menuntaskan naturalisasi sebagai WNI. Persija Jakarta perpanjang kontrak Thomas Doll hingga 2025. Persija Jakarta mengumumkan kabar baik untuk para Jackmania. Pelatih Thomas Doll telah resmi memperpanjang kontrak hingga 2025. Tampaknya kinerja apik Doll sejauh ini membuat manajemen Persija puas hingga memutuskan untuk memperpanjang kontrak pelatih asal Jerman tersebut. Doll dinilai bisa memberikan dampak positif terhadap sistem permainan Persija dalam musim pertamanya ini. Berkat keberhasilan tersebut, manajemen Persija tidak ragu untuk menambah masa kerja sama mereka dengan Doll hingga 2 tahun ke depan. Selain Doll, Persija juga memberikan perpanjangan kontrak pada 6 pemainnya. Mereka adalah Andri Tani Ardiasa, Muhammad Ferrari, Firza Andika, Rizky Fandi Witriawan, Doni Tripamungkas, dan Rico Simanjuntak.